Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Instagram semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melaksanakan seminar online tentang moderasi agama. Kemudian saya serahkan langsung kepada MC pada malam hari ini, kepada Nurizati Sania. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat Instagram penonton semua, kawan-kawan dan teman-teman semua. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bagus Al-Amin. Kepadanya kami persilahkan. Langsung aja. Kita perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian kekeluargaan di antara mereka pada hari itu, pada hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bukanlah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kawan kita tadi yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Nur Fadilah, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita akan undang pemateri kondangan pada malam hari ini ya. Tunggu, kita akan mengundang. Kita coba menghubungkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Tapi sebelum lanjut kepada materi, izinkanlah kami dari anggota tim KKNDR Desa Taraibangun. Tapi mohon izin dulu ya Ustadz. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya biasa disapa Didil dari jurusan Hukum Tata Negara. Kemudian anggota selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nurizati Satya, saya dari jurusan Tata Negara. Selanjutnya. Nama saya Bagus Muhammad Alamin dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab 2017. Baik, perkenalkan nama saya Reski Kurniawan, jurusan Manajemen Dakwah 2017. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Apakah suara kami jelas di sana, Ustaz? Ya, jelas. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Kepada teman-teman yang bergabung, semoga bisa menyimak materi kita pada malam hari ini. Baiklah, terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan materi yang luar biasa dari tamu undangan kita, yaitu Ustadz Anwar Gunawan, SPD, IMPD. Terlebih dahulu, saya selaku moderator akan membacakan CV dari beliau. Yang pertama adalah nama pemateri Anwar Gunawan, SPD, IMPD. 4 tanggal lahir Ganting, 5 Mei 1994. Pendidikan S1, Pendidikan Bahasa Arab di UIN Suskaryo Pekanbaru. Kemudian melanjutkan S2 di Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Kemudian aktivitas dan kegiatan dari Ustadz adalah yang pertama, mengajar bahasa Arab di An1 Indra Ginandir. Kemudian juga sebagai seorang penerima beasiswa LPDP-RI. Kemudian pemateri juga merupakan seorang pemakalah internasional Conference on Education di Istanbul, Turki. Penulis buku juga tentunya, Masya Allah luar biasa. Pemateri merupakan penulis buku dari Mengubah Pola Pembelajaran Bahasa Arab. Tentu pemateri sangat luar biasa teman-teman Instagram semuanya. Kemudian pemateri juga pernah menulis jurnal internasional di Hill Publishing Amerika Serikat. Kemudian juga seorang relawan pendidikan nasional di Jejak Pengabdian Indonesia. Pemateri sudah pernah berkunjung ke Malaysia, Qatar, dan Turki. Masya Allah luar biasa sekali Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa bisa menginspirasi kami semua. Baiklah, itu. Sepertinya kita akan langsung mulai kepada materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri yaitu Ustadz Anwar Gunawan, SPDI MPD, dengan tema merajut harmoni dan menjalin toleransi menuju moderasi beragama di Indonesia. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat mengikuti acara pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita banggakan ya, adik-adik KKN Unsus Riau dengan moderator Nur Fadilah ya. Kemudian tadi juga sudah ada perkenalan dari teman-temannya ya yang sama-sama KKN ya, kuliah kerja nyata tahun ini ya. Kemudian juga kepada semua peserta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan
acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita sama-sama mendapatkan manfaat dan barokah dari acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Jadi langsung saja mungkin ya ke materi kita tentang sesuai dengan yang dikatakan tadi, itu tentang merajut harmoni dan menjalin toleransi menuju moderasi beragama di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat dari judul yang telah diberikan oleh adik-adik Winsus Karyau ini ya, kakak Winsus Karyau ini, dari judul tuh sudah jelas sekali ya apa isi dari materi kita pada malam hari yang berbahagia ini, dari acara kita pada malam hari ini, di mana dari judul ini ada upaya, kemudian ada tujuan yang ingin dicapai ya. Kalau kita lihat di sini, merajut harmoni dan menjalin toleransi ini adalah upaya kita agar terwujudnya moderasi beragama di Indonesia. Jadi kalau kita lihat di judul saja sudah jelas sekali ya, bahwa yang diinginkan dalam acara malam hari ini adalah tujuannya adalah tentang pemahaman yang baik terhadap moderasi beragama, khususnya itu di Indonesia. Ya, kita mulai dengan karena saya orang bahasa ya. Iya. Jadi kita lihat dulu apa sebenarnya makna dari moderasi beragama, merajut harmoni dan menjalin toleransi ini ya. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau moderasi beragama ini, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi ini bermakna pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi ada dua makna yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang moderasi ini. Kemudian kalau beragama ini dia merujuk kepada menganut atau memeluk suatu agama. Jadi bisa Islam dan agama lainnya. Nah, ini beragama namanya. Dan kalau kita lihat tentang harmoni, harmoni ini kalau secara bahasa dia bermakna keselarasan atau keserasian ya. Keselarasan dan keserasian ini kemudian kalau menjalin toleransi ini adalah hubungan saling memahami, yaitu toleransi ya. Hubungan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, ini adalah makna dari toleransi ya, toleransi tadi. Jadi kalau kita lihat kalau kita ingin mewujudkan moderasi beragama di Indonesia, maka caranya ya dengan menjalin, dengan merajut harmoni dan menjalin toleransi yang baik ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang moderasi, maka sudah akrab sekali dengan kita, dengan telinga kita, itu tentang moderat ya. Jadi kalau moderasi ini bermakna sama ya dengan moderat. Jadi pernah dengar Islam tuh ya, Muslim yang moderat. Nah ini yang sama dengan moderasi ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana dalam padanan katanya ya, padanan kata dari moderat ini dalam bahasa Arab sendiri, ini bisa kita lihat bahwa padanan kata dari moderat ini adalah wasatiyah. Jadi wasatiyah al-Islam itu adalah moderasi beragama ya. Moderasi beragama kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu wasatiyah al-Islam. Nah, kalau kita lihat makna wasatiyah ini, kita lihat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida ilal akhir. Shadaqallahu azim. Jadi dalam ayat ini ada kita jumpai kata wasat itu tadi atau wasatiyah tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, bahwasanya kami ini telah menjadikan kamu umat Islam itu sebagai ummatan wasata, sebagai umat yang wasat, sebagai umat yang moderat ya. Jadi Allah itu telah menjadikan umat Islam itu sendiri sebagai umat wasata, umat pertengahan, umat pilihan, umat yang adil gitu.
Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, bahwasanya Allah menyuruh kita ya, agar kita ini, Allah memberitahu kita bahwasanya umat Islam ini adalah umat wasoto, ya, umat yang moderat gitu, yang dia berada di tengah, kemudian dia adalah umat pilihan dan umat yang adil gitu. Jadi kalau umat pertengahan ini ya tentu dia tidak ke kanan dan dia juga tidak ke kiri gitu, tidak berlebihan ke kanan, dia juga tidak berlebihan ke kiri gitu. Gimana kita bisa menjadi yang di tengah kalau kita memihak kepada satu berlebihan dan kemudian kita memusuhi yang satu juga secara berlebihan gitu. Maka kalau kita ingin menjadi umatan wasoto, kita harus berada dalam koridor, berada di tengah-tengah gitu. Karena di sini dilanjutkan dalam ayatnya agar kita menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kemudian juga agar Rasulullah SAW juga menjadi saksi atas perbuatan kamu, atas perbuatan kita, ya, atas perbuatan umat Islam itu sendiri. Gitu. Kemudian umat Islam adalah umat yang pilihan, makna lain dari wasatiyah ini umat pilihan karena memang umat Islam ini adalah Islam itu adalah merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya, bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Bahwasanya tidaklah kami utus kamu kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat ya, rahmat kasih sayang untuk seluruh alam. Bukti Allah cinta dan sayang kepada alam semesta ini, kepada manusia, kepada gunung, kepada lembah, kepada semua yang ada di dunia ini adalah dengan diturunkannya Islam, kemudian dengan diutusnya Rasulullah sebagai rahmat itu tadi. Jadi Rasulullah itu rahmat untuk bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, benda hidup dan benda mati. Dengan adanya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah, maka menjadi rahmat untuk kita semua, menjadi kasih sayang, menjadi penolong untuk kita semua. Ya, jadi kita harus berbangga, kita harus yakin ya dengan keberadaan kita ini, jangan sampai kita menjadi orang yang malah membuat Islam itu tidak menjadi rahmat. Nah ini bahayanya sekarang itu ya. Allah sudah katakan kita umat pertengahan. Kemudian Allah sudah katakan bahwasanya Rasulullah diutus itu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk semua manusia, semua makhluk hidup, semua makhluk yang mati, semua benda yang diciptakan Allah di muka bumi ini. Tapi malah ketika kita mengaku sebagai Muslim, ya, kita telah menerima Islam, kita telah Muslim, malah kita merusak Islam itu sendiri. Kita membuat Islam itu sebagai agama yang tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, maka dengan hal itu poin yang harus kita pahami tentang Islam wasoto tadi adalah kita harus yakin betul ya bahwasanya kita adalah kita berada di tengah, tidak terlalu ke kiri, kemudian kita juga tidak terlalu ke kanan. Kemudian kita pilihan karena kita adalah umat sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta. Kemudian ummatan wasoto ini juga bermakna adil ya. Jadi kalau mana adil menurut Imam Al-Ghazali, ini mana adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak tepat ya dan tidak bijaksana ketika ada orang mengatakan adil itu sama banyak. Gitu. Jadi kalau kita ingin menjadi ummatan wasoto, kita harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana koridornya, mana yang seharusnya kita letakkan. Nah, seperti itu kita harus meletakkannya. Jadi kalau anak SD itu tentu berbeda ya jajannya sama anak SMP gitu. Anak SMP itu beda jajannya dengan anak SMA gitu. Anak SMA tentu beda pula jajannya dengan anak yang sudah kuliah gitu. Nah itu adil itu gitu. Kalau sama banyak, kalau sama-sama 20.000 ya tidak adil namanya. Ya karena mereka punya kebutuhan yang berbeda, banyak aspek-aspek yang harus kita lihat dulu sebelum kita melakukan atau sebelum kita menjadi orang yang adil itu tadi. Ya. Kemudian perlu kita pahami juga kalau kita ingin menciptakan ummatan wasoto ini adalah kita ubah pola pikir kita sebagai Muslim ya. Apa yang harus kita ubah jika kita ingin mewujudkan ummatan wasoto ini adalah ubah pola pikir kita dari kata mereka tidak memahami saya
dengan saya akan memahami mereka. Ya, jadi kita sering marah gitu. Kenapa mereka itu yang ini ya, yang bukan Muslim itu, kenapa mereka tidak paham dengan kita gitu? Ya, kemudian kita marah, kemudian kita mengamuk gitu ya. Ini kan masalah ya. Sehingga image Islam yang rahmat itu tadi, yang sebagai umat wasoto tadi, umat pilihan tadi, umat pertengahan tadi, umat yang adil tadi, malah rusak. Jadi kita sendiri yang kadang merusaknya itu tadi. Maka kita yang paham mereka, kalau mereka sedang melakukan agama mereka tidak mengganggu kita, kenapa kita harus marah gitu kan? Dan mereka juga tidak boleh mengganggu kita. Gitu. Ya, ada jalur-jalur yang tidak boleh dilanggar, dan ada juga sesuatu hal ya, jalur-jalur yang bisa kita bersama bergandengan tangan bersama. Nah, ini nanti dengan adanya hal tersebut, adanya keserasian tadi, harmoni tadi, kita saling toleransi tadi, nah pasti terwujud yang namanya moderasi beragama itu tadi. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam salah satu buku ya tentang Islam moderat ya, ini ditulis oleh dosen-dosen dari UIN Malang, maka mereka membedakan ya. Di berbagai belahan dunia, termasuk juga di Indonesia itu, setidaknya ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan ya. Kalau kita berbicara tentang kita kaitkan ya dengan tadi moderasi beragama itu, setidaknya ada 3 golongan atau 3 kaum itu dalam yang ada ya, yang ada di sekitar kita, baik itu di Indonesia ataupun juga di tempat lain. Yang pertama di sini dikatakan bahwa kaum yang pertama itu adalah kaum fundamentalis, atau ada orang mengatakan ini radikal ya, kaum yang radikal. Ini pasti ada gitu. Pasti ada kaum atau kelompok atau golongan yang seperti ini, fundamental. Kelompok ini adalah kelompok yang sangat ketat dalam memaknai ajaran Islam itu sendiri, sangat ketat sekali dalam memaknai ajaran Islam. Kemudian mereka memahaminya secara tekstual saja, sehingga sesama Muslim pun bertengkar gitu. Kenapa? Karena mereka memahaminya secara tekstual gitu. Mereka tak melihat makna lain. Misalnya ketika ada hadis tentang bahwasanya Rasulullah bersabda bahwasanya ayahku dan ayahmu di neraka gitu. Ini kan terjadi perdebatan antara sesama ulama, malah saling menjatuhkan, saling malah kita sama Muslim saja bertengkar gitu kan. Kalau secara tekstual ayah ya pasti ayah yang melahirkan kita ya, ayah kandung kita gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara budayanya, budaya Arab ini ya, budaya Arab ini, paman pun ini adalah ayah mereka, sudah ayah mereka itu gitu. Dan kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah itu ketika Rasulullah masih dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal gitu. Jadi mana ayah bukan berarti ayah yang melahirkan kita saja, ayah kandung kita saja, tapi paman kita, adik ayah kita gitu ya, atau adik atau kakak ayah kita itu juga adalah ayah kita. Jadi orang yang melahirkan kita, orang yang membimbing kita, orang yang menjaga kita, itu juga bisa disebut dengan ayah. Ini itu kan terjadi ya. Kenapa itu terjadi? Karena memahami nas tadi, memahami ajaran Islam itu tadi secara tekstual saja. Nah, ini abi ini ayah, ini maknanya, ab itu ayah maknanya gitu. Nah, ini yang membuat umat Islam itu malah bertengkar sesama dia sendiri. Nah, sesama kita aja bertengkar, gimana dengan yang lain gitu kan. Perhatikan baik-baik. Kemudian yang kedua, ini adalah golongan liberalis. Ya, liberalis ini adalah golongan yang memberikan ruang logika sebagai pertimbangan dalam memaknai Islam. Jadi lebih menggunakan logika. Jadi ada logika-logika tertentu yang dia gunakan dalam memahami Islam. Nah, ini sebenarnya juga tidak bisa tidak bisa dibenarkan secara keseluruhan ya. Karena akal kita ini terbatas memang. Akal manusia terbatas. Itu harus dipahami. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok ini. Saya dalam ruangan, mata saya tak bisa melihat apa yang ada di luar tembok sana. Begitu juga akal kita. Akal kita juga seperti itu, terbatas dia memang. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan wahyu, Allah sebutkan di situ tentang hal-hal yang gaib gitu ya, tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, oleh akal manusia. Nah, itu dibantu oleh wahyu tadi. Jadi tak bisa akal saja, wahyu pun juga perlu sekali untuk mendukung akal tadi yang terbatas tadi.
Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan secara keseluruhan. Boleh kita gunakan akal, tapi juga kita harus memperhatikan ada wahyu, ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Rasulullah yang memang itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tadi yang kedua. Yang ketiga itu adalah ini yang tadi yang kita bahas, yaitu moderat. Itu tadi moderat. Ya, moderat ini adalah memaknai ajaran Islam dengan melihat kandungan Al-Quran itu sendiri, melihat kaidah syariahnya sendiri, kemudian melihat maslahatnya, maslahat untuk orang banyaknya, maslahat untuk umat Islamnya sendiri. Kemudian dia menjadi penengah yang mempertimbangkan toleransi dalam persoalan sosial. Ya, jadi dia mempertimbangkan toleransi dalam persoalan sosial atau muamalah. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kalau hakikat moderat itu adalah mengikuti cara Nabi dalam bermuamalah. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada Muslim, bagaimana Rasulullah bersikap dengan non-Muslim, bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang Yahudi yang dia tinggal bersama dengan Rasulullah saat itu di Makkah dan Madinah. Nah, itu cara kita menghargai mereka, itu cara kita memperlakukan mereka. Karena ada Rasulullah, gitu. Apa kita cari contoh yang lain? Ada Rasulullah sebagai contoh kita untuk menciptakan moderasi beragama itu tadi. Karena Rasulullah sudah mencontohkan dari dulu-dulu gitu. Karena Rasulullah hidup bersama dengan orang-orang yang bukan Muslim semua. Di Madinah bukan Muslim semua, banyak orang non-Muslim, banyak orang Yahudi di sana, orang Majusi di sana. Di Mekah pun ketika terjadi Fathul Mekah, Rasulullah juga dengan para sahabat pun masih hidup bertetangga dengan mereka gitu. Nah, bagaimana Rasul menyikapi mereka ini? Nah, itu harus kita contoh gitu. Apakah Rasul memerangi mereka? Apakah Rasulullah tidak mau bicara dengan mereka? Apakah Rasul menyerang mereka? Apakah Rasul tidak kan? Nah, Rasul itu contoh kita karena dia adalah uswatun hasanah untuk kita semua. Jadi perlu kita pahami betul-betul itu tadi ya. Jadi itu yang tadi ya, ada 3 golongan tadi. Nah, kita berharap kita berada di golongan yang moderat tadi ya. Kita menjadi ummatan wasata tadi. Kita menciptakan moderasi beragama tadi. Ya, terutama itu untuk lingkungan kita dan Islam itu sendiri. Ini di Indonesia secara umum, yang secara garis besar. Kalau ingin menciptakan sesuatu ya dari kita dulu memang. Gak bisa dari orang dulu, jangan nunggu orang dulu gitu. Ini banyak kita nunggu orang dulu, biarlah dia paham saya gitu. Biar dia paham saya. Ini perlu diinginkan ya, perlu kita ubah pola itu tadi, pola pikir itu tadi. Ya, jangan bertahan dengan pola pikir lama, pola pikir yang hanya akan merusak hubungan kita baik sesama Muslim ataupun dengan sesama manusia ataupun sesama yang hidup berbangsa dan bernegara. Gitu. Kalau kita tidak seperti itu, ya itu tadi yang terjadi. Kacau balau, terjadi saling hina menghina, terjadi saling fitnah memfitnah, terjadi saling bentrokan di mana-mana, gitu, kekerasan dan segala macamnya. Gitu. Maka sangat sulit nanti untuk menciptakan moderasi kalau pola pikir kita pribadi saja itu tidak mau memahami orang lain. Gitu. Oke. Kemudian kalau kita lihat tadi dalam ininya ya, dalam konteks Rasulullah sudah memberikan contoh untuk menciptakan moderasi beragama pada masa awal Islam. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Karena tadi ada di Indonesianya ya. Nah, ada nggak contohnya gitu dari orang Indonesia itu sendiri? Nah, ini kita kembali lagi kita membahas sejarah kita ya, sejarah Islam yang dibawa oleh para ulama ke Indonesia ya. Jadi para ulama pada masa lalu mereka tuh sudah menunjukkan contoh moderasi beragama kepada kita semua. Gak usah jauh-jauh kita pergi ke negara lain gitu, kita lihat contoh di negara lain gitu ya. Para ulama kita pada masa lalu itu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana kita menciptakan moderasi beragama. Kita tinggal ngadopsi yang ada saja sekarang sebenarnya. Ya, contohnya saja ya kita lihat pada saat penyebaran Islam itu tadi, apakah Islam disebarkan di Indonesia dengan kekerasan? Tidak ya. Kalau sempatlah Islam disebarkan dengan secara kekerasan ya, udah kita akan lihat Candi Borobudur, nggak akan lihat kita gitu. Ya, Candi Muara Takus di Kampar nggak akan jumpa kita sampai hari ini. Kalau sempatlah ulama dulu gitu ya, mereka ekstrim, mereka keras gitu, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin kita bisa hidup bertetangga dengan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air yang tidak satu agama. Ya,
Malah mereka pun juga ada yang ikut andil waktu itu dalam menciptakan, dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, ya. Ya kan, kalau kita lihat ya, dalam pecahan uang berapa itu ya, 10.000 ya, yang salah satu pahlawan dari Papua itu. Nah ini kan contoh ya, bahwa saya dulu pun orang ulama kita pada masa lalu dalam menyebarkan Islam, kemudian para pahlawan nasional kita pada saat memperebutkan kemerdekaan, mereka sudah mencontohkan itu moderasi beragama itu tadi. Ya, bagaimana menciptakan negara kita ini, bagaimana para pejuang negara kita pada founding father kita, mereka membangun negara kita ini gitu ya, dengan tidak dengan tidak ke ini Indonesia ini punya Islam saja gitu, ini punya kami saja ini gitu. Kalau sempatlah itu terjadi, ya nggak akan ada dari Sabang sampai Merauke memang. Nah itu tadi, jadi udah dicontohkan memang, maka jangan kita rusak itu lagi tadi, jangan kita rusak. Ya, sudah bagus sekali ulama kita mencontohkan para wali songo ya. Para wali songo dan para ulama kita itu mencontohkan moderasi beragama kepada kita. Bagaimana mereka tidak merusak ajaran Islam itu tidak merusak ajaran Islam itu sendiri dengan cara mereka menyebarkan Islam itu dengan damai. Mereka menyebarkan Islam itu dengan menyesuaikan dengan adat istiadat yang sudah dipakai sejak lama. Gitu ya, kita lihat Menara Kudus seperti itu ya. Nah itu kan bukti ya bahwa para wali songo itu pun mereka sudah menciptakan moderasi beragama di Indonesia gitu. Ya, kalau kita lihat dalam ini ya, dalam buku yang sama di situ dikatakan bahwa Islam moderat di Indonesia itu sudah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Contoh tadi adalah songo tadi. Karena ciri khas dari corak penyebaran Islamnya adalah berdakwah dengan ramah dan damai, menghargai budaya yang berlaku di masyarakat, serta mengakomodasikannya dalam ajaran Islam tanpa sedikit pun menghilangkan entitas ajaran Islam tadi. Jadi mereka mengkolaborasikannya, mengakomodasikannya budaya setempat tanpa merusak Islam itu sendiri. Jadi ketika bermain wayang gitu ya, itu cerita Rasulullah dan para sahabat gitu, cerita Rasulullah dalam menyebarkan Islam pada saat itu. Ya, padahal wayang gitu ya, wayang itu gitu. Tapi mereka menggunakan media tadi, ya, tanpa merusak entitas Islam, tanpa merusak Islam itu sendiri. Nah, ini memang hebatnya para ulama kita. Kita perlu belajar pada mereka seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ingin saya sampaikan pada semuanya ya yang ikut ya berpartisipasi dalam kegiatan ini, dalam acara malam hari ini, bahwa dalam konteks pemikiran Islam di Indonesia setidaknya ada 5 karakteristik dari konsep moderasi beragama. Ada 5 konsep moderasi beragama di Indonesia itu. Ini ditulis oleh Ustadz Daniel Hilmi, salah satu dosen UIN Malang ya. Saya mengutip buku dia ya. Tulisan dia ya tentang mengurai Islam moderat sebagai agen rahmatan lil alamin ya. Mengurai Islam moderat sebagai agen rahmatan lil alamin, salah satu tulisan beliau tentang moderasi beragama ya. Moderasi beragama, menurut beliau ada 5 karakteristik dari konsep moderasi beragama di Indonesia itu. Yang pertama, dikatakan beliau adalah ideologi non kekerasan dalam mendakwakan Islam. Nah, ini tadi. Kalaulah kita bersikap keras dalam menyebarkan Islam, dalam mendakwakan Islam, mereka akan menjauh, kata Rasulullah. Kalau kamu keras dalam menyampaikan Islam, mereka menjauh malah mereka bukan malah mendekati kamu, mereka malah menjauh. Karena image-nya itu sudah jelek gitu ya. Image-nya itu Islam tuh keras, Islam tuh ekstrim gitu. Jangan datang ke Arab sana gitu, jangan datang ke negara Muslim sana gitu ya. Gimana mereka tahu Islam kalau mereka nggak jumpa sama kita gitu? Gimana itu terjadi gitu? Maka jangan sampai kita dalam mendakwakan Islam itu, dalam melakukan suatu tindakan itu yang mengatasnamakan Islam itu dengan cara-cara kekerasan gitu. Jangan dengan seperti itu gitu. Karena nanti orang takut. Saya pernah nonton beberapa video itu ya. Seorang non muslim itu saya nonton di YouTube waktu itu, dia takut datang ke Suriah karena yang dia dengar di Suriah itu orang Islam tuh jahat semua gitu. Itu mereka main bom semua, main bunuh semua gitu. Dia tuh tak mau ke sana
Sampai suatu hari dia dapat kerjaan di sana, dia datang di sana, malah sampai sekarang dia nggak pulang-pulang. Kenapa? Karena dia ternyata senang di sana. Ternyata orang-orang di sana baik-baik semua, kata dia. Sampai dia pun belajar tentang Islam gara-gara itu gitu. Nah, kan yang terdengar sama kita Islam tuh keras semua ya. Ternyata realitanya tidak sebenarnya, itu hanya kelompok saja yang seperti itu. Nah, maka kalau kita ingin Islam menciptakan moderasi beragama di Indonesia khusus untuk umat kita, maka mari kita mendakwakan Islam, mencontohkan ajaran Islam itu dengan sesuatu yang baik, gitu, dengan sesuatu yang tidak ekstrim dan tidak keras. Gitu. Kemudian yang kedua, karakteristik dari konsep moderasi beragama di Indonesia itu adalah mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya. Jadi Islam itu bukan agama yang menolak teknologi, sains dan teknologi, gitu ya. Jadi tidak Islam itu bukan agama yang tidak menerima kemajuan, bahkan Islam itu mendukung. Bahkan Islam itu bahkan lebih duluan maju gitu dibanding ilmu pengetahuan dan teknologi itu tadi. Ya kan? Para ilmuwan bingung gitu. Dari apalah dibuatnya piramid ini? Gitu. Dari apalah dibuatnya piramid? Allah sudah sebutkan dalam Quran gitu. Dari mana lihat dibuatnya gitu. Kan sudah ada ya banyak sekali ya bahkan dalam buku-buku Dr. Zakir Naik itu tentang bukti ya kebenaran Al-Quran dan hadis itu tadi dijelaskan Dr. Zakir Naik, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah itu yang dibuktikan oleh teknologi modern, sains dan teknologi sekarang. Bahkan para ulama pada masa Abbasiyah, Umayyah, Turki Utsmani, nah mereka menerima sains dan teknologi tadi, itulah membuat Islam itu mulia pada saat itu. Ya, orang yang menciptakan pesawat terbang gitu Ibnu Firnas, orang yang menciptakan memperdalam ilmu matematika, Al-Khawarizmi, ilmu kedokteran Ibnu Sina gitu ya. Mereka Muslim itu. Nah, mereka tidak menolak yang namanya sains dan teknologi. Maka Islam moderat itu seharusnya adalah Islam yang mereka tidak menolak kehidupan modern, pola kehidupan modern, tapi tentu dengan jalur yang baik ya, tentu dengan batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Dalam memahami ajaran Islam kita perlu juga menggunakan akal kita, tapi akal juga harus dibarengi dengan wahyu, harus juga dituntun oleh wahyu karena akal kita terbatas gitu. Bukan tidak boleh, tapi akal kita terbatas, maka ada wahyu yang akan membantu kita untuk sampai kepada pemahaman yang baik. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Jadi tidak bisa secara tekstual dan memahami ajaran Islam itu, kita juga perlu memahaminya secara kontekstual. Kontekstual, ya. Jadi jangan hanya dalam masalah tekstual saja, tapi juga harus dalam yang kontekstual juga seperti itu ya. Tekstual dan kontekstual. Kemudian yang kelima, menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam. Jadi bukan menetapkan ajaran Islam atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam itu seenak ini aja ya, seenak pemikiran dia saja. Padahal ada orang yang kompeten di bidang itu. Ya, jadi kalau kita memahami Islam gitu ya, dengan kemampuan kita yang tidak seberapa ini ya, kemudian kita berijtihad sendiri gitu. Ini saya pun takut sekali ya ketika ada anak yang nanya sesuatu yang tidak saya tahu terkait dengan ajaran Islam gitu ya, dan saya tidak tahu, saya bilang saya nggak tahu gitu, karena saya nggak tahu memang gitu, saya belum belajar memang tentang itu gitu. Jadi tidak bisa kita berijtihad sendiri, karena untuk menjadi mujtahid itu tadi, menjadi imam mujtahid tak sembarangan gitu. Bahasa Arabnya harus bagus gitu. Ya kalau kita lihat, kalau dibandingkan dengan saya yang masih S2 bahasa Arab, ini ulama yang mujtahid itu mungkin udah profesor ya. Kalau dikasih gelar gitu ya, profesor gitu, saking hebatnya ilmu mereka, bahasa Arabnya bagus gitu ya, ilmu kalamnya bagus, ilmu tafsirnya bagus, asbab nuzulnya bagus. Nah, maka kita juga kita gunakan ijtihad para ulama ini tadi. Kalau kita lihat juga misalnya di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia gitu. Ada orang yang nggak pernah belajar Islam secara mendalam, kemudian dikeluarkan oleh MUI fatwa MUI misalnya tentang pandemi kemarin, tak boleh sholat segala macam ya, tak boleh sholat di masjid segala macam, kemudian dia mengamuk dia gitu ya. Malah ini merusak kita sendiri sebenarnya itu, malah kita merusak padahal kita nggak punya ilmu di situ gitu.
kemudian kita menolak ijtihad para ulama yang mereka juga menggunakan dasar-dasar atau mereka menggunakan dalil-dalil yang sudah kuat sekali, mereka punya kemampuan di bidang itu. Maka ijtihad ini perlu dilakukan, tapi juga dilakukan kepada orang-orang yang memang para ulama yang memang mereka memiliki kapasitas yang baik sebagai mujtahid. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini tentang ini ya, toleransi tadi ya. Boleh kita mengakui adanya agama lain, tapi mengakui kebenaran mereka, ya, itu jangan sampai kita mengakui keabsahan kebenaran agama mereka. Kita mengakui keberadaan mereka, ya, kita berada bersama-sama dengan mereka. Tapi kita tidak membenarkan, jangan sampai kita membenarkan apa yang ajaran agama mereka tadi. Membenarkan, karena satu-satunya agama yang diridhai Allah di sisinya adalah ajaran Islam, adalah agama Islam. Ya, kemudian jangan sampai pula dengan toleransi itu malah merusak akidah kita. Ini perlu digarisbawahi juga. Ya, kita ingin menciptakan moderasi beragama nih, kita nggak boleh keras nih, kita harus bersahabat dengan mereka, kita harus baik-baik gitu ya. Tapi malah merusak akidah kita ini juga perlu kita pahami dengan baik. Jadi ada batas-batas yang tidak boleh kita tidak boleh kita langgar. Ada sesuatu hal yang boleh kita lakukan bersama-sama dengan mereka yang memang bukan Muslim, gitu ya, seperti itu. Ya mungkin itu tadi ya. Yang materinya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait moderasi beragama ini ya. Tentu para peserta kemudian adik-adik mungkin juga udah banyak membaca tentang itu ya. Jadi saya pun perlu belajar juga memang ya. Karena apa yang saya sampaikan nggak tahu sudah tahu atau apa yang kalian tahu saya belum tahu memang. Nah itu tadi. Maka itu harus selalu belajar, jangan berhenti belajar, jangan sampai kita berhenti untuk memahami ajaran agama Islam, jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Gitu. Saya pun malam hari ini belajar sama kalian semua. Ya mungkin itu ya. Syukran katsiran ala istimamikum. Ini ditutup aja kan? Gimana, Ustaz? Iya, ini seperti apa? Jadi nanti Ya, itu materi saya udah. ya, jadi kita akan membuka sesi pertanyaan Ustadz. Jadi penanya ini Oke. tentang Boleh ya, dibantu juga nanti. sebenarnya Ustadz ini kan yang bertanya terkait materi kita pada malam hari ini. Yang Ustadz yang pertama yaitu pertanyaan dari Dia Ayu. Yang pertanyaannya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap toleransi terhadap agama lain? Bukankah kita tahu bahwa untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap agama lain itu sangat susah, Ustaz? Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Toleransi. Ini ya, tentang cara kita menumbuhkan toleransi Ya. Terhadap agama lain, Ustaz. Toleransi terhadap agama lain ya. Oke. Pertanyaan bagus ya. Bagaimana cara kita menumbuhkan toleransi itu ya terhadap agama lain ya. Yang pertama yang pastinya kita paham dulu ya dengan ajaran kita, ajaran Islam. Mana yang boleh yang boleh kita bersama-sama dengan mereka, mana yang tak boleh. Ya. Gitu. Kalau sudah masalah akidah nggak boleh memang gitu. Itu sudah urusan, itu agama kita, itu agama dia, lakum dinukum waliyadin gitu. Nah, kita harus paham dulu ajaran kita, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Mana yang bisa kita bareng-bareng mereka, sama-sama mereka, kemudian mana yang tidak boleh kita langgar gitu. Mana yang tidak boleh, batas-batas tidak boleh kita langgar ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita paham ya bahwasanya kita ini hidup bukan sendiri di dunia ini. Ya, kita hidup di negara, kita hidup di lingkungan yang beraneka ragam. Maka kita harus menerima keberagaman itu tadi. Jangan kita mau satu saja gitu. Nah, ini
ini muslim semua, ini kawasan muslim semua, nggak boleh itu, nggak boleh non muslim misalnya mereka masuk lewat, itu nggak boleh gitu. Nah ini kita harus paham bahwasanya ini adalah bahwasanya kita harus mengakui keberadaan mereka, kita harus mengakui adanya keberagaman itu tadi ya. Jadi seperti itu. Kemudian dalam beberapa hal yang bisa kita putuskan bersama dengan mereka, kita putuskan bersama. Tapi kalau sesuatu hal yang tidak rasanya bisa kita putuskan bersama mereka ya, maka kita melakukannya dengan sendiri saja gitu. Apalagi itu sudah menyangkut dengan ajaran agama kita gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu ya, kita paham dulu ajaran agama kita, mana batas-batasnya, kemudian kita paham betul-betul bahwasanya kita paham betul ya bahwasanya kita ini bukan hidup sendiri gitu ya, bahwa satu keluarga aja tuh bisa beda pikiran ya, apalagi satu negara gitu ya, apalagi beda agama lagi gitu ya, apalagi beda agama. Nah kita harus meyakini itu, kita harus tahu itu, harus paham betul-betul dengan itu. Kemudian kalau dalam hal-hal masalah-masalah yang bisa kita putuskan bersama, masalah sosial, kita putuskan sama-sama mereka, kita musyawarah sama-sama mereka. Tapi kalau sesuatu yang sudah itu masuk ke jalurnya kita, yang tidak boleh mereka ikut campur gitu, misalnya dalam hal akidah tadi ya, maka kita putuskan bersama-sama dengan umat Islam saja gitu. Tidak perlu kita bawa mereka gitu ya, tidak perlu, karena itu ajaran kita, bukan mereka pun juga tidak akan mau gitu ya mengikuti kalau mereka tidak paham dengan betul gitu. Mungkin itu ya dari saya tadi. Bagus ya pertanyaannya ya, bagus sekali ya. Ustaz, berarti dengan kata lain bisa diambil benang merahnya bahwa kita itu sesama masyarakat, sesama warga negara bisa saling toleransi, asalkan itu tidak berkaitan atau bertentangan dengan etika. Iya betul sekali, seperti itu. Ustaz, ini ada Kita yang harus ya. ada pertanyaan lagi yang kedua dari Nurizat Sania. Yang pertanyaannya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, Islam itu disebut sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, Ustaz, kita lihat dalam kehidupan masa kini, dalam sebuah tatanan masyarakat, itu banyaknya penduduk yang berbeda agama. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap toleransi terhadap beragama? Ya. Kita kan hidup beragam-ragam nih di negara Indonesia. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi mungkin lebih kalau pertanyaan ini lebih tepat, gimana sih kayaknya kita membentengi diri kita, Ustadz, dengan keberagaman yang ada di negara Indonesia begitu. Oke, membentengi diri kita sendiri dalam menyikapi keberagaman agama ya yang ada di Indonesia ya. Oke. Kita paham ya bahwasanya Indonesia bukanlah negara Islam dan ada beberapa agama yang memang agama itu diakui di Indonesia ini. Maka kalau kita ingin membentengi diri kita, yang harus kita lakukan ya tentu dengan pemahaman yang baik ya, belajar Islam dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan belajar Islam sebaik-baiknya ini, kita dengan diri kita sendiri dulu, kita bawalah keluarga kita, orang-orang terdekat kita, agar juga saling bisa memahami ya batas-batas kita dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya orang-orang. Jadi sebenarnya gini, kalau ingin membentengi diri kita, kitanya dulu yang paham, ya. Kemudian yang kedua itu orang-orang sekitar kita. Karena kita ini disuruh oleh Allah itu untuk saling menasehati. Bukan menasehati orang, tapi saling. Ketika nanti benteng kita itu roboh gitu ya, ada orang yang menasehati kita. Maka kita juga perlu tinggal di lingkungan, kita juga perlu saling ingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Pemahaman agama kita baik, kemudian orang-orang sekitar kita pemahaman batas mana yang harus dilanggar, mana batas-batas yang tidak boleh dilanggar gitu. Nanti kalau kita lupa, mereka bisa mengingatkan kita. Kita ingatkan dia ingatkan kita. Gitu.
ya. Jadi tidak berarti kita nutup diri kita ya. Kalau mementingin diri itu kita harus tutup diri kita nih. Nggak boleh nih bergaul dengan yang bukan seagama dengan kita. Nggak boleh segala macam, semuanya banyak sekali aturannya gitu ya. Nggak masalah, tapi orang-orang di sekitar kita pun gitu, orang-orang terdekat kita pun juga dia paham agama dengan baik, sehingga ketika kita lupa ada mereka yang mengingatkan kita gitu ya, seperti itu ya. Ya Ustaz. Caranya seperti itu. Kita kemudian orang-orang sekitar kita juga paham dengan baik tentang ajaran Islam itu. Itu ya. Terima kasih Ustaz, jawabannya sungguh luar biasa. Ini Ustaz ternyata masih banyak yang ingin bertanya. Kalau dalam kuarter pertama ini kita buka 5 pertanyaan, boleh Ustaz? Ya, boleh ya. Saya jawab semampu saya ya. Nanti kalau ada yang tidak saya mampu ya, saya juga akan sampaikan nanti ya. Ya, bisa kita lihat nanti kita belajar lagi di tempat lain atau kita membaca buku-buku lain. Nah, ini bukan berarti saya yang paling paham di sini ya. Bukan berarti saya yang paling paham ya. Nah, gitu. Kita sama belajar. Boleh, silakan. Baik, ini Ustadz pertanyaan dari KKN UIN Suska juga. Pertanyaan dari Vidya bertanya, kira-kira kiat-kiat apa yang perlu diterapkan dalam bertoleransi beragama sehingga tidak disebut sebagai fanatik atau radikal? Karena kan antara keduanya lumayan berdampingan Ustadz, hanya perbedaannya sangat tipis begitu Ustadz. Bagaimana kita itu bertoleransi tapi kita nggak disebut sebagai fanatik atau radikal begitu Ustadz. Ini tentang kiat-kiat bertoleransi tadi ya. Supaya kita kiat-kiat apa? Supaya kita itu tidak dicap sebagai orang radikal, Ustaz. Oke. Ya, radikal. Oke, kiat-kiat kita untuk bertoleransi agar kita tidak disebut radikal ya. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi makna dari radikal itu tadi ya, saya coba jawab ya. Kita ini ya sangat ketat ya dalam memaknai Islam itu ya, kemudian memahaminya secara tekstual saja dalam Islam. Artinya kita tidak melihat secara kontekstual, kita tidak melihat kepada syariah kepada maslahatnya gitu ya. Nah ini memang perlu kita hindari yang seperti ini ya, terlalu ketat dalam memaknai ajaran Islam malah membuat citra Islam itu sendiri dicap orang ini Islam ini keras ternyata gitu. Nah jadi memang untuk kiat-kiat kita dalam menciptakan toleransi beragama ini di Indonesia khususnya ya, agar kita tidak dicap oleh orang lain kita ini adalah agama kita radikal gitu ya, kita ini terlalu ekstrim, kita ini keras gitu ya. Yang pertama mungkin kiat-kiat kita dengan memahami dengan baik ya ajaran Islam itu sendiri, gitu yang pertama tadi ya. Jadi memahami dengan baik ajaran Islam, bahwa Islam itu bukan agama yang ekstrim, bukan agama yang kejam, bukan agama yang keras ya. Kita paham betul dengan konsep ini tadi, paham betul dengan konsep ajaran Islam itu sendiri, konsep toleransi itu seperti apa, karena memang tipis-tipis sekali ya bedanya memang ya. Terlalu kita bertoleransi pun malah kita nanti akan bisa diinjak-injak kita ya. Terlalu berlebihan dalam toleransi pun juga tidak baik gitu. Terlalu berlebihan juga tidak baik gitu. Terlalu kita terlalu lemah pun juga tidak baik gitu. Jadi memang kita harus berada di tengah ya. Kita harus menjadi, kalau kita misalnya menjadi pemimpin gitu, maka kita berikan hak-hak mereka ya. Hak umat Islam pun kita berikan, hak yang bukan umat Islam pun juga kita berikan gitu ya. Jadi lebih ya, kalau saya mungkin lebih kepada pemahaman ilmunya itu tadi ya. Kalau kita paham, bisalah kita juga menciptakannya itu dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin itu ya, kalau dari saya mungkin yang seperti itu. Baik Ustaz, ini menuju kepada pertanyaan keempat dari Deman, salah seorang alumni Universitas Riau yang bernama
Giva Ramadan Fadli. Jadi beliau menanyakan bagaimana pandangan Ustadz dalam menyikapi Israel yang tidak ada habisnya menunjukkan Taringganas tidak melakukan toleransi. Apa yang harus kita perbuat dari sisi kemanusiaan dan pemerintahan, Ustadz? Itu pertanyaan dari para ya, pertanyaannya luar biasa semua ya. Oke, ini bagus semua pertanyaannya. Memang sedang panas-panasnya tentang Palestina sekarang. Tapi sebenarnya masalah Palestina ini adalah masalah umat Islam ya, masalah kita semua ya. Karena umat Islam ini adalah bagaikan satu bagian tubuh, kalau satunya sakit, semua juga sakit gitu ya. Maka untuk menyikapi ini, sebenarnya 2016 itu pun sekarang ini kan yang heboh itu Palestina tak ada dalam peta dunia, dalam Google Maps nggak ada gitu. Itu heboh, banyak orang yang berlebihan dalam menyikapi itu gitu ya, sehingga keluarlah sembah serapanya, keluarlah segala macam yang tidak baik ya. Padahal sebenarnya 2016 yang lalu itu sudah terjadi sebenarnya gitu. Bukan 2020 ini saja, sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah ada sebenarnya masalah itu. Bahkan sudah sejak lama itu sudah ada gitu ya. Dan banyak bagaimana cara kita menanggapi hal itu tadi ya. Kita cara kita dalam menghadapi menyikapi masalah ini adalah kita menyesuaikan dengan porsi kita masing-masing ya. Kita menyesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas kita sebagai apa sekarang ya. Maka karena kalau kamu lihat kemungkaran, maka kamu ubah dia dengan tangan kamu. Fa'ilam tastatik, kalau kamu tak sanggup, bilisanihi, dengan lidahmu. Kalau kamu tak sanggup juga, maka dengan hatimu. Dan ini adalah wahwa adhaful iman ya. Inilah adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ini kan ada tiga urutan ya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang seperti ini. Dengan tangan ini apa maksudnya? Dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang kita punya. Siapa yang punya kuasa untuk melawan Israel ini tadi? Jadi jangan pula kita dengan tangan ini kamu datang ke Israel sana, kamu datang ke Palestina sana tuh kamu melihat bahwa saya harus jihad ke sana nih gitu. Padahal tangan kamu tak sanggup gitu untuk melakukannya gitu. Kamu tak bisa megang senjata, kamu tak bisa ngangkat senjata, kamu tak bisa megang meriam gitu ya, tak bisa menggunakan senjata tempur. Kamu malah dengan semangat yang luar biasa marah gitu ya. Padahal bukan kapasitas kamu di bidang itu. Dengan tanganmu, ubah dengan tanganmu, kamu bantu Islam itu, kamu bantu Palestina itu dengan tangan kamu, maka yang bisa melakukannya ya adalah orang yang punya kuasa. Orang-orang yang punya kekuasaan, para presiden, para perdana menteri negara-negara Islam, maka harus membantu Palestina memang dengan angkatan bersenjata mereka gitu. Tentu juga mempertimbangkan banyak hal ya, karena kita juga tidak hidup di dunia tidak semua negara itu akan mendukung, tentu ada juga yang akan mendukung Israel tadi. Tapi ketika kita kuat, misalnya Turki misalnya kuat gitu ya, dia berani melawan seperti itu dia sedang berjihad dengan tangan dia sedang mengubah kemungkaran dengan tangan dia menggunakan kapasitas dia. Kemudian yang kedua, kalau kamu orang kaya, kalau kamu punya uang, kalau kamu punya harta, kamu membantu Palestina itu dengan cara bantu mereka di sana agar mereka bisa makan dengan baik di sana, agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana mereka tidak kekurangan obat-obatan. Gunakan uang kamu tadi dengan tangan kamu, dengan sesuai kemampuan kamu sekarang. Kemampuan kamu sekarang adalah dengan tangan kamu, maka orang yang punya kuasa di situ. Kamu punya harta dengan harta kamu. Kamu punya mulut, kamu sampaikan, ayo kita bantu Palestina, ayo kita doakan Palestina. Ayo sama-sama kita melakukan melakukan aksi ini ya, membantu mereka gitu ya, agar mereka agar masalah mereka ini bisa kita bantu ya. Jadi memang menurut saya kalau kita ingin membantu berjihad, maka berjihadlah dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya kuasa, bantu dengan kuasanya. Punya tangan, bantu dengan tangannya. Kita yang punya ilmu, kita bantu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita agar kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di sana. Gitu.
Mungkin lebih ke situ ya. Masya Allah, terima kasih sekali Ustaz atas penjelasan yang sangat luar biasa tentunya. Dan mungkin bisa saya ambil benang merahnya sebagai moderator bahwa apa yang dapat kita lakukan adalah menyesuaikan dengan porsi dari kita masing-masing. Sehingga kita bisa menempatkan di mana posisi kita. Ya, betul. Ustaz, pertanyaan terakhir mungkin pada seminar kali ini. Karena kita membuka 5 pertanyaan. Dan ternyata Ustadz banyak sekali yang bertanya, bahkan lebih dari 10-an yang bertanya, dan mereka bilang, ayolah